Halo semua, kali ini saya mau bikin video tentang support resisten yang gagal. Kadang banyak press atau pergerakan market yang coba menipu atau memanipulasikan pergerakan support dan resisten. Kali ini saya mau contohin ke GBP AUD support resisten yang gagal. Ini kita melihat di pair GBP US GBP AUD. Kita sini semua tahu kalau misalnya pergerakannya itu support become resisten become support, dia akan berinvest merespek di resisten yang telah di break terus naik kembali, atau juga merespek support yang di break terus terjadinya press retest kembali ke support yang di break itu akan terjun kembali. Tapi di sini kita coba melihat di pairnya GBP US GBP AUD, kenapa pressnya itu tidak merespek support di sini. Di sini juga ada rally base dari seharusnya kalau misal pergerakan market yang begitu, dia tetap merespek zone yang di break itu akan turun lebih jauh atau naik lebih jauh kembali. Tapi di sini kita mau coba sedikit mencontohin kenapa dia gagal merespek di support di sebelah sini. Respeknya itu respect tapi tidak begitu berjalan jauh sampai ke take profit support di sebelumnya. Karena kenapa? Kita kalau misalnya menggunakan support resisten itu paling harus bisa mengenal pergerakan market. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan support dan resisten itu, kita harus tahu dulu atau mengenal dulu pergerakan marketnya itu lagi uptrend apa downtrend. Jadi contohnya sekarang di sebelah sini ini dia membuat manipulasi supaya seller ini kena jebakan para big trader. Nah, di sini saya sedikit mau memberitahu kenapa support di sebelah sini itu tidak direspek jauh sama press yang sekarang terjadi ini. Nah, di sini saya melihat pergerakan itu di GBP AUD masih terjadinya uptrend. Jadi kalau misalnya terjadinya uptrend, selagi dia tidak membreak structure atau membreak support, itu tidak akan terjadinya perubahan trend. Jadi kalau misalnya perubahan tren terjadinya itu selalu membreak dua support atau membreak dua resisten. Jadi contohnya press bergerak support 1 support 2, itu kalau misalnya mau terjadinya perubahan market itu akan selalunya dia membreak support 1 support 2, itu baru valid untuk kita membuat posisi sell atau membuat posisi buy. Kalau misalnya marketnya itu masih bergerak untuk break structure. Jadi contohnya misalnya lagi uptrend, selagi dia tidak membreak dua support, itu selaginya itu tidak merubah tren atau misalnya merubah market. Begitu juga untuk downtrend selagi dia tidak membreak dua resisten, itu tidak akan terjadinya perubahan tren. Jadi di sini saya melihat di pergerakan GBP AUD ini dia masih terjadinya uptrend, terus sedikit manipulasi
jadi supaya menjebak para seller ini untuk membuat sell posisi. Karena kenapa dia kita di sini melihat support sudah terjadi, untuk pergerakan dia sudah menurun, tapi kita harus melihat pergerakan yang lebih jauh, maksudnya di sejarah story sebelumnya itu. Karena kenapa tidak bisa terjadinya downtrend lebih jauh. Nah, kita di sini melihat sini ada satu resisten, terjadinya breakout di sini, rally base rally, dan naik dia membuat sini structure yang baru. Structure baru ini yang berbentuk manipulasi yang sering terjadi pada kita trading. Jadi dia membuat support yang di break, terus semua seller sini sudah ambil ancang-ancang posisi untuk sell. Tapi apa yang terjadi untuk pergerakan yang lebih jauhnya, di sini ada resisten become support yang direspect. Jadi otomatis udah direspect support become resisten yang ini, dia naik kembali, naik terus dia reject sedikit di daerah support, turun. Setelah itu dia naik kembali, mengambil stop loss plus dan posisi sell itu, dan terjadinya penaikan harga yang lebih tinggi lagi sampai ke resisten paling atas. Yang paling sering terjadi itu jebakan SNR itu di support atau resisten yang tidak membreak dua struktur tersebut. Kalau misalnya dia mau bikin perubahan tren itu kita harus perlu ingat, dia harus membreak dua support atau membreak dua resisten. Dia harus membreak dua. Kalau misalnya selagi dia break satu support atau misalnya membreak satu resisten, itu kita harus melihat skala lebih jauh di history sebelumnya. Apa dia posisinya masih uptrend, apa posisinya lagi downtrend. Ini kita bisa melihat posisi masih uptrend, terjadinya resisten, ini breakout, terjadinya support. Jadi sedikit manipulasi di daerah sini. Jadi respect, terus naik kembali. Begitulah untuk video kali ini. Bila suka video ini atau misalnya ada kesalahan, mohon di komen atau di subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng. Bye bye.